Ini adalah dermaga Minamihongmaki di Nakaku, Yokohama. Inilah satu-satunya tempat pembuangan akhir sampah di kota Yokohama. Sampah yang dibakar di insinerator sampah dikalahkan dan ditimbun di sini. Jumlahnya sekitar 100.000 meter kubik dalam 1 tahun. Selain kolam 25 meter, SD dan SMP umum bisa sebanyak 280 gelas. Ketika tempat pembuangan akhir ini sudah penuh, tentunya Anda harus mencari tempat pembuangan selanjutnya. Untuk menggunakan tempat pembuangan akhir ini, selama mungkin kita semua harus bekerja sama untuk mengurangi lautan. Tahun 1960-an, jumlah sampah meningkat secara eksplosif karena pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Masalah sampah telah menjadi masalah sosial yang serius. Pembangunan insinerator sampah berkembang dari tahun 1970-an hingga 1980-an. Semua sampah sekarang dibakar. Ada 2 alasan utama pembakaran sampah. Salah satunya adalah untuk kebersihan, untuk mencegah bau dan penyakit, dan untuk penggunaan jangka panjang dari tempat pembuangan akhir. Membakar sampah membuat oishi tingginya sekitar 1/40. Anda dapat memperpanjang umur tempat pembuangan akhir dengan membakar sampah menjadi abu dan membuatnya lebih kecil. Saat ini, ada 4 pabrik insinerator sampah di kota Yokohama. Pabrik lanjutan di utara adalah pabrik tertua. Dan pabrik Tsurumi dekat laut di timur laut. Potongan pagi di Endorik Barat. Pabrik Kanazawa di selatan. Dan pabrik terbaru di kota. Jadi, bagaimana sampah rumah tangga dikelilingi oleh masing-masing insinerator? Ini adalah gambar jaringan pengumpulan sampah yang dapat dibakar di kota Yokohama. Sampah yang mudah terbakar yang dikumpulkan dari daerah dekat insinerator langsung diangkut dengan metode penyusutan. Sampah yang mudah terbakar di daerah yang jauh dari pabrik insinerator pernah dikumpulkan di 4 fasilitas estafet di kota. Transip ke mobil besar di sini, saya secara legal membawanya ke insinerator. Berikut adalah seluruh gambar dari insinerator. Pabrik secara kasar dibagi menjadi lubang-lubang sampah yang mengumpulkan sampah. Penyusutan yang membakar sampah menjadi abu dan gas buang. Kumpulkan abu yang terbakar ya. Ya, tetapi peralatan pemrosesan untuk menghilangkan zat berbahaya. Itu dapat dibagi menjadi cerobong asap yang mengeluarkan gas buang dan 5 blok. Sebuah truk sampah yang telah mengumpulkan limbah yang mudah terbakar dari rumah pergi ke pabrik insinerator. Buang sampah di tempat sampah di mana Anda dapat menyimpan sampah. Kemudian sampah dijatuhkan satu demi satu di lubang sampah besar. Ini adalah ruang yang sangat besar yang dapat menampung kondominium 10 lantai. Ini adalah bangau kaya yang memungut sampah. Anda dapat melihat ukurannya dibandingkan dengan orang. Derek sampah dioperasikan di ruang kontrol ini. Operator yang memenuhi syarat sedang menyelidiki, memanipulasi dataran sampah besar dengan bebas.
Ini adalah tugas yang membutuhkan pengalaman dan keterampilan. Saat Anda mengambil sampah, beratnya akan ditampilkan. Jumlah sampah yang diangkut saat ini lebih dari 5 ton. Kren mengambil sampah dan berbicara. Ini adalah pekerjaan mengaduk sampah secara merata di setiap kelompok. Beberapa hari sampah tersebut sulit untuk dibakar seperti sampah mentah yang mengandung air dan beberapa mudah untuk dibakar di hadapan Tuhan. Dengan mengaduk secara merata dan menambahkan ke udara, sampah akan lebih mudah terbakar. Gunakan derek sampah untuk memasukkan sampah ke dalam insinerator dari lubang sampah. Kami akan menggunakan kren untuk membuat filling ke loading hopper yang terhubung ke insinerator. Ketika derek datang ke tengah hopper susu kedelai, lampu di sebelah kiri menyala. Lampu di sebelah kanan menyala ketika ketinggiannya sesuai dengan hopper. Saat kedalamannya cocok, lampu di tengah menyala. Hanya ketika ketiga lampu menyala, Anda dapat membuang sampah ke dalam hopper lempar. Ini adalah insinerator yang terhubung ke hopper input. Sampah yang dibuang di sini dibakar pada suhu tinggi 850 hingga 9150 derajat. Sampah yang dibakar di sini menjadi tinggi dan gas buang, yaitu sekitar 1/40 dari Oishi. Ini memonitor pabrik insinerator 24 jam sehari. Ruang kendali pusat. Sedikit yang diketahui, tetapi insinerator terus membakar sampah 24 jam sehari. Ya, 24 jam sehari. Untuk itu, kita harus selalu menyimpan sampah yang merupakan bahan bakar untuk selamat malam di dalam insinerator. Pesawat terus bekerja tanpa istirahat karena manuver manusia dan autopilot. Ini adalah insinerator sampah yang tidak pernah tidur di malam hari. Abu dari insinerator dibawa pada konveyor abu dan dimakan di dalam lubang. Waktunya mengambil ya. Muat 2 truk pengangkut abu dengan derek ini. Lukisan-lukisan yang dimuat di sini akan diangkut ke tempat pembuangan akhir sampah yang diperkenalkan di awal. Di sisi lain, gas buang yang dihasilkan oleh pembakaran sampah dikeluarkan oleh peralatan pengolahan gas buang. Ini adalah alat yang disebut bag filter. Ada saringan kain berbentuk silinder di dalamnya. Filter ini menghilangkan zat berbahaya melalui gas buang. Kekhawatiran warga bahwa membakar sampah dapat menghasilkan zat berbahaya. Kami menanggapi dengan mengungkapkan hasil pengukuran gas buang setelah perawatan. Di kota Yokohama, gas buang dikelola dengan nilai numerik yang lebih ketat dari standar regulasi yang ditetapkan undang-undang. Gas buang yang diolah dengan cara ini dilepaskan ke atmosfer dari cerobong asap. Orang-orang ini adalah ketinggian cerobong asap dari setiap pabrik insinerator. Bahkan pabrik Asahi terendah memiliki 100 meter. Tingginya hampir sama dengan Marine Tower yang juga merupakan simbol pelabuhan Yokohama. Insinerator tidak hanya membakar sampah, panas sisa dari kolam air panas terdekat dan lain-lain menggunakan uap yang dibuat dengan menggunakan panas yang dihasilkan saat membakar sampah. Kami memberikannya ke fasilitas dan menggunakannya sebagai sumber panas.
Kami juga menggunakan di atas untuk menghasilkan listrik. Listrik yang dihasilkan digunakan di pabrik dan fasilitas di sekitarnya, dan sisa listrik dijual ke perusahaan tenaga listrik, juga digunakan dalam proses. Untungnya, penting untuk terus membakar sampah untuk membakarnya. Jika suhu ini turun, jumlah listrik yang dihasilkan akan berkurang. Dan penyebab terbesar dari penurunan suhu pembakaran sampah adalah yang terkandung dalam sampah, yaitu bahan bakar. Ini air. Untuk itu, saya ingin meminta warga untuk mengalirkan air keran. Padahal, sampah dari rumahmu, apa 80% itu air? Peras airnya sebanyak mungkin sebelum membuang sampah. Dengan begitu, sampah-sampah tersebut tidak membusuk dan berbau busuk. Dikatakan bahwa jumlah pembangkit listrik meningkat karena sampah menjadi lebih ringan dan sampah bisa dibawa keluar. Juga, cabang yang dipotong dan rumput yang dipotong mengandung banyak air. Penurunan berat badan sekitar 40% hanya dengan penjemuran selama 2 hari tanpa mengikat mulut kantong plastik. Jumlah pembangkit listrik akan meningkat dengan upaya yang satu ini. Di bawah metode penyusutan, kami juga menerima sampah dari bisnis seperti restoran. Di sini, kami memeriksa sumber daya dan sampah yang tidak boleh diterima. Untuk membuang sampah di pabrik insinerator dengan baik, kerjasama dari warga sangat diperlukan. Saya punya permintaan untuk Anda di sini. Lebih dari 30% sampah yang mudah terbakar yang dihasilkan dari rumah adalah sampah hujan. Kalian memiliki sekitar 10% dari mereka yang tidak tersentuh dan dibuang. Tahukah Anda bahwa itu adalah makanan yang tidak tersentuh? Ini ditemukan pada stenosis orang tua. Ini adalah makanan yang telah dibuang tanpa disentuh. Daging dan manisan yang saya beli untuk dijual dan tidak digunakan. Ini buang-buang sayuran dan buah-buahan. Asosiasi makanan setelah kayu sugi tidak tersentuh dan makanan disajikan. Alasan utama selanjutnya itu harus diurutkan seperti yang ditunjukkan pada grafik yang Anda lihat dan item yang sebenarnya masih termasuk dalam Fahrenheit. Anda dapat mengurangi jumlah sampah yang Anda dapat tidur dengan sedikit usaha dan kecerdikan. Dan itu juga mengarah pada penggunaan jangka panjang dari tempat pembuangan akhir. Inilah perubahan jumlah sampah di kota Yokohama sejak tahun 1955. Terlihat dari jumlah sampah yang terus bertambah hingga tahun 2000. Namun, sebagai hasil dari kerjasama administrasi bisnis warga dan upaya untuk memisahkan pengumpulan sumber daya dan pengurangan limbah, populasi, meskipun peningkatan jumlah sampah terus berkurang sejak tahun 2001, akibatnya, pemotongan di antara 7 pabrik insinerator dihapuskan. Saya dapat menangguhkan 1 pabrik. Jumlah abu insinerator yang akan dikubur juga telah sangat berkurang. Umur tempat pembuangan akhir yang diperkirakan akan kekurangan pasokan juga telah diperpanjang secara signifikan. Upaya kecil oleh masing-masing dan setiap pelaku bisnis warga untuk memisahkan sampah dengan benar, terus mengurangi sampah, telah menghasilkan hasil yang luar biasa. Saat ini, kota Yokohama sedang mengerjakan Yokohama Slim Plan.
Berikut untuk mengurangi sampah itu sendiri. Alasan untuk menggunakannya berulang kali, lingkungan kecil yang mengubah sumber daya menjadi produk baru. Ini adalah rencana yang dinamai dari akronim ini. 3R ini penting untuk mengurangi sampah. Kota Yokohama lebih lanjut mempromosikan inisiatif 3R dengan warga. Yokohama, sebuah kota di mana anak-anak dapat memiliki impian untuk masa depan dengan mewariskan lingkungan yang kaya kepada generasi mendatang. Kami akan bekerja untuk mewujudkannya. Ya.